Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman. Dalam rangka bulan keluarga ini kita akan merenungkan satu topik, anakmu bukan milikmu. Saudara, dalam pengalaman hidup ada orang tua yang bersikap begitu protektif kepada anak-anaknya. Sedapat-dapatnya segala sesuatu diatur dengan sangat detail, diawasi dengan sangat ketat, bahkan orang tua yang harus mengambil keputusan. Anak-anak tinggal mengikuti apa kata orang tua. Orang tua berdalih sikap protektif tersebut dilakukan agar anak-anak memiliki masa depan yang baik, lebih baik dibandingkan dengan diri kita sendiri sebagai orang tua. Di sisi yang lain, saudara, ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya, memberi kebebasan, tidak mau mengekang, bahkan cenderung tidak mau tahu keadaan anak-anaknya. Semua itu dilakukan dengan dalih agar anak-anaknya bisa lebih mandiri. Saudara, jika kita merenungkan, kita termasuk menjadi orang tua yang bagaimana, saudara? Sesungguhnya sikap kita hari ini sangat ditentukan oleh cara pandang kita terhadap diri sendiri maupun juga anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Mazmur 127 ayat yang ketiga menegaskan bahwa sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Sebenarnya ayat ini, saudara, bukan hanya ditujukan kepada anak-anak laki-laki. Teks ini hanya terkait dengan budaya patriarkal saat itu yang lebih mengutamakan laki-laki. Nah, saudara, ayat ini menegaskan bahwa di satu sisi anak-anak adalah milik pusaka Tuhan yang diberikan dalam sebuah keluarga sebagai upah atau buah sukacita bagi setiap orang tua. Hadirnya anak-anak memberikan semangat dan harapan hidup bagi setiap kita. Oleh sebab itu wajar, saudara, jika kita kemudian menjadi orang tua yang ingin sekali menyenangkan hati anak-anak kita. Saudara, namun di sisi yang lain, milik pusaka juga menegaskan bahwa anak adalah milik Tuhan yang berharga sebagai anugerah yang dipercayakan kepada setiap kita sebagai orang tua. Saudara, di mata Tuhan, anak merupakan pribadi yang istimewa, unik, dan sangat berharga, dan juga menjadi anak-anak yang memiliki potensi masing-masing yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap mereka. Saudara, dengan demikian menjadi orang tua adalah hak istimewa yang hanya didapat ketika Tuhan sungguh-sungguh mempercayakan kepada setiap kita. Saudara, dalam konteks anugerah yang Tuhan percayakan ini, maka satu, setiap orang tua perlu paham bahwa Tuhan punya rencana yang unik dalam setiap hidup anak-anak. Bukan semata-mata mengikuti keinginan orang tua yang terbatas ini. Dua, saudara, orang tua perlu ingat bahwa kepercayaan yang Tuhan berikan itu menuntut tanggung jawab dalam kepatuhan dan rasa hormat kepada Tuhan. Maka orang tua perlu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang orang tua katakan dan apa yang orang tua lakukan harus mempertimbangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara, setiap orang tua perlu mewujudkan kepercayaan yang Tuhan berikan itu dengan membimbing, dengan merawat, dan juga dengan mendidik anak-anak dengan cara Tuhan. Sehingga setiap anak kemudian mengenal dan memahami rencana Tuhan yang agung itu di dalam kehidupan setiap mereka, saudara. Lalu pertanyaannya, saudara, apakah orang tua tidak boleh menegur ketika anak-anaknya bersalah? Saudara, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 mengatakan,
Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, fokus ayat ini bukan pada teguran, tetapi bagaimana membangun hati anak melalui apa yang kita katakan kepada setiap mereka untuk mereka lakukan. Justru menegur adalah bagian dari tanggung jawab dan kasih kita kepada anak-anak dan juga kasih kita kepada Tuhan. Bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Maka penting bagi kita, saudara, sebagai orang tua untuk mendisiplin diri kita bersama-sama di dalam keluarga, untuk boleh mengenal, untuk boleh sungguh-sungguh memahami rencana Tuhan di dalam hidup keluarga kita. Kita perlu mendisiplin diri kita untuk memahami rencana Tuhan di dalam hidup keluarga kita bersama dengan anak-anak, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mezbah di dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga kemudian kita bisa membawa anak-anak kita memahami rencana dan kehendak Tuhan, rencana yang agung itu di dalam kehidupan setiap anak-anak kita. Saudara, kiranya kita dimampukan menjadi orang tua yang dapat dipercaya oleh Tuhan, membawa anak-anak kita untuk memahami rencana agung itu di dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita, biarlah Tuhan memampukan setiap kita menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.